Shalom, salam kasih bagi kita semua. Sudah kurang lebih 3 bulan ini, Jemaat Tuhan GKJW Sidoarjo beribadah di rumah masing-masing. Saya percaya itu semua tidak mengurangi sukacita kita di dalam kita membangun kebersamaan bersama dengan Tuhan. Untuk mengawali ibadah kita, marilah kita menghadap Tuhan dengan kerendahan hati serta ada pengakuan yang demikian. Sumber pertolongan kita datangnya dari Allah, Sang Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus. Kiranya rahmat, damai sejahtera dari Allah, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, beserta dengan kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita pujikan pujian Ku Bersyukur Bapa.
Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama memasuki saat teduh dalam rangka kita menghayati segala perkara dalam kehidupan yang sudah kita lakukan bersama. Adakah dosa-dosa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Inilah saatnya kita untuk memperbaharui kehidupan kasih kita di hadapan Tuhan. Masa-masa saat ini di mana masa-masa kita bisa merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan atas hidup kita. Selain kita dapat merenungkan kebaikan Tuhan, kita pun juga bisa merenungkan kembali bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan. Secara sadar kita sering mendapati bahwa kita adalah pribadi yang lemah dan masih sering berbuat dosa di hadapan Tuhan dan sesama kita. Marilah di hari Minggu yang teduh ini, kita bisa merefleksikan bagaimana kehidupan kita. Sudah sejauh mana kita berjuang untuk setia menjadi pengikut Tuhan. Untuk itu marilah kita masuk dalam penyesalan dan pengakuan dosa. Yang kita dasari dengan firman Tuhan di dalam Yesaya 1 ayat 18 yang demikian. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudaraku sekalian, warga jemaat yang terkasih, mari kita menyesali segala dosa-dosa kita wujudkan dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467, bait pertama sampai dengan yang ketiga. Tuhanku, bila hati kawanku. Saudaraku yang terkasih, Tuhan adalah Allah yang maha rahmat. Karena itu, mari kepada kita yang menyesali segala kelemahannya di hadapan Tuhan dengan tulus, kita merasakan anugerah dan berkat-Nya. Kami mohon kita semua bangkit berdiri. Firman Tuhan di dalam Titus 3 ayat 4 sampai dengan yang ke-7, demikian sabdanya bagi kita. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan,
tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyi dengan lagu Dengan Sayap-Mu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan bacaan kita pada saat ini terambil dari Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-12 yang akan dibacakan oleh rekan-rekan kaum muda. Tetapi sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Besar dan Tuhan yang Maha Mulia, pada saat ini di tengah-tengah ibadah minggu, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman. Pertolongan Roh Kudus kiranya menolong kami, supaya kami dapat merenungkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan sukacita.
Terima kasih Tuhan, kami pasrahkan semua yang terjadi hanya di dalam berkat anugerah Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami memohon pertolongan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yakobus 3, pasalnya yang pertama sampai dengan yang ke-12. Mari kita buka di dalam Yakobus pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-12, begini bunyinya. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Berbahagialah kita yang membaca firman dan yang melaksanakan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, tema renungan pada saat ini sebagaimana yang ditata oleh kaum muda dalam ibadah nuansa muda pada hari ini adalah perkataan yang membawa berkat. Perkataan yang menjadi berkat. Perkataan yang penuh dengan berkat. Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, hampir setiap saat, setiap waktu kita berkata-kata atau berbicara. Baik di rumah, di tempat kerja, di gereja, di kampung. Setiap kali berjumpa dengan rekan, sahabat, kita senantiasa berkata-kata. Bahkan kalau tidur pun kadang-kadang kita berkata-kata ya. Itu kalau misalnya kita ngelindur. Biasanya yang di samping kita, istri atau suami, itu membangunkan kita. Atau saudara kita membangunkan kita. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, menurut catatan yang ada di internet,
Sebuah penelitian mengatakan bahwa dalam satu hari seorang pria bisa mengatakan 13.000 kata. Dalam satu hari seorang pria bisa mengatakan atau berkata-kata dengan 13.000 kata. Berbeda dengan seorang perempuan lebih banyak lagi, yaitu 20.000 kata. Waduh, makanya tidak heran ya kalau misalnya kaum ibu, kaum wanita kalau sudah ketemu dengan temannya biasanya ngobrolnya panjang begitu ya. Ngobrolnya lama begitu ya. Ya karena memang sepertinya settingannya kaum wanita lebih banyak berbicara. Kaum bapak ya mungkin tidak terlalu banyak berbicara. Itu menurut penelitian, menurut data-data yang dihimpun. Entahlah kenyataannya apakah benar demikian. Kita semua mencoba untuk merasakannya ya. Kita semua mencoba untuk merasakannya. Apa benar demikian? Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, pada prinsipnya setiap orang pasti berbicara, bahkan orang bisu pun berupaya untuk berbicara dengan caranya, ya. Berjuang untuk bisa berbicara, mungkin lewat mulut tidak begitu jelas, tetapi berupaya berbicara tetapi lewat tangannya, lewat simbol-simbol. Saudara sekalian yang terkasih, permenungan kita di dalam tema ibadah kita pada saat ini adalah kalau kita berbicara, apakah kita hanya sekedar berbicara ataukah perkataan kita adalah perkataan yang memberi makna, memberi berkat, yang membangun, yang mengekspresikan iman dan pengharapan kita? Apakah perkataan yang membuat kita membawa damai, gembira dan sukacita? Ataukah sebaliknya perkataan yang melukai, membuat sedih, membuat kecewa orang-orang yang ada di sekitar kita atau orang yang kita ajak bicara dalam kehidupan kita? Baik dalam dunia yang nyata, termasuk dalam dunia sekarang, dunia internet, dunia maya, apakah perkataan kita, percakapan kita menjadi kata-kata yang penuh makna, kata-kata yang membawa berkat, kata-kata yang memberkati bagi saudara-saudara kita? Mengapa? Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kita perlu merenungkan ini karena kata-kata itu merupakan sebuah daya, sebuah power, sebuah kekuatan yang memiliki dampak yang besar dalam kehidupan kita. Ada banyak orang-orang yang hebat, ada banyak orang-orang yang menjadi hebat karena hidupnya penuh dengan kata-kata motivasi, sehingga memotivasi dia untuk menjadi pribadi seseorang yang hebat dalam kehidupan. Tetapi sebaliknya, ada kejadian-kejadian besar, ada kerusuhan-kerusuhan besar, ada pertentangan-pertentangan besar yang dimulai dari perang kata-kata, konflik kata-kata, kata-kata yang menusuk, kata-kata yang menghancurkan, kata-kata yang membuat luka di dalam hati, akhirnya melukai tubuh, melukai orang, bahkan menghancurkan, membinasakan, membunuh orang hanya karena kata-kata. Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, terlebih di masa pandemi pada saat ini, betapa pentingnya kita tetap sebagai orang percaya mengungkapkan perkataan dengan kata-kata yang baik. Mengapa? Karena dalam masa pandemik ini manusia menjadi sensitif, ya. Gampang marah, gampang tersinggung, gampang terselomot. Karena itu kata-kata yang bijak, kata-kata yang menjadi berkat itu begitu penting dalam kehidupan kita, sehingga hidup meskipun kita masa pandemi ini kita tetap damai, kita tetap utuh, kita tetap solid, baik di dalam gereja, di dalam keluarga, termasuk juga di dalam kehidupan masyarakat kita, sehingga tidak ada
pertentangan dan konflik yang ada di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, menarik kalau kita melihat di dalam bacaan kita pada saat ini, yaitu di dalam kitab Yakobus. Yakobus menggambarkan kata-kata itu dengan gambaran lidah. Ya. Lidah memang organ penting yang berpengaruh terhadap kata-kata. Kalau mulut kita tidak ada lidahnya, jelas kita tidak akan bisa bersuara dengan jelas dan bersuara dengan baik. Sehingga di sini penulis kitab Yakobus menggambarkan perkataan itu dengan lidah. Dan lidah itu adalah sesuatu yang kecil, sesuatu yang sepele, seolah tidak berarti. Namun memiliki dampak yang besar yang mempengaruhi perjalanan hidup kita. Apakah hidup kita membawa kebaikan, kesuksesan, kedamaian, ataukah hidup kita membawa kepada kehancuran? Ya. Baik kata-kata yang kita ucapkan pada orang lain, termasuk kata-kata yang kita ucapkan pada diri sendiri. Ya. Jadi kita berkata-kata itu tidak hanya kepada orang lain saja, Bapak Ibu dan saudara-saudara, tetapi kata-kata terhadap diri sendiri yang memotivasi terhadap diri sendiri, apakah dirinya baik ataukah tidak. Tentu dengan kata-kata yang penuh motivasi bagi dirinya baik, tentu akan membawa kepada kebaikan. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kata-kata yang dimaksud ini bukan hanya kata-kata kepada orang lain, tapi juga kata-kata terhadap diri sendiri. Apakah terhadap diri sendiri pun kita ini juga berkata-kata baik, penuh hormat terhadap diri sendiri dan memotivasi diri sendiri agar kita semua bisa hidup dengan baik. Saudaraku, di dalam bacaan kita selain digambarkan seperti api yang kecil bisa membakar sesuatu yang besar, bisa membakar rumah, bisa membakar hutan dari percikan api yang kecil, ya, membakar mobil dari percikan api yang kecil. Tapi di dalam bacaan kita, di dalam ayat 4 dikatakan bahwa api itu seperti kemudi, ya, seperti kemudi. Perjalanan sebuah kapal itu memiliki sebuah kemudi yang kecil. Di sini penulis kitab Yakobus menggambarkan seperti kapal. Kapal itu bergerak karena angin yang keras, tetapi angin yang keras itu bisa diarahkan, bisa dikelola, bisa ditata, sehingga perahu itu tidak karam atau tidak terombang-ambing atau tidak mungkin dalam bahasa Jawa kintir karena angin, tetapi bisa mengendalikan dan mengarahkan karena kemudi yang kecil yang berpengaruh terhadap perjalanan perahu itu. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, memang pada zaman dulu, pada zaman kuno, pada zaman Alkitab, ya tentu perahu tidak menggunakan mesin seperti sekarang, baik mesin diesel atau mungkin mesin tenaga nuklir atau mungkin tenaga-tenaga yang lain, tapi murni menggunakan angin. Dan angin kan Bapak Ibu dan saudara-saudara bisa, anginnya itu bisa angin yang sedang-sedang saja, yang mudah, tapi juga ada angin yang keras, angin yang bisa dikatakan sebagai badai yang menerpa perahu itu, sehingga perahu itu bisa terombang-ambing. Tapi karena ada kemudi, maka perahu itu bisa berjalan dengan baik, perahu itu bisa menuju pada arah yang dituju, meskipun perahunya itu berada dalam badai yang kuat, sehingga dengan kemudi yang mengarah pada arah yang tepat, akhirnya perahu itu bisa sampai pada tujuan yang dituju. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih, barangkali perahu, angin yang besar dan kemudi, tiga hal ini tadi, perahu, angin yang besar, dan juga kemudi, ini menggambarkan kehidupan kita di tengah-tengah masa pandemi ini. Pandemi ini laksana angin yang besar. Perahu itu adalah kehidupan kita, dan kemudi itu adalah perkataan kita.
Apakah kehidupan kita di tengah-tengah angin yang besar, ombak yang besar, badai yang besar ini tetap bisa berjalan dengan baik? Tergantung bagaimana kita bisa mampu mengemudikan kehidupan kita, termasuk perkataan kita. Apakah perkataan kita bisa memotivasi kita atau bahkan memotivasi orang lain sehingga kata-kata kita menjadi kata-kata yang penuh berkat. Sungguh indah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau perahu kehidupan kita di bawah angin pandemi COVID-19 yang begitu luar biasa ini tetap kita kemudikan dalam perkataan-perkataan yang menjadi berkat, sehingga kehidupan perahu kita tidak tenggelam, tidak hancur, berantakan. Tapi kita tetap bertahan, kita tetap berjalan sampai pada tujuan kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kemudi ini perlu dibarengi dengan hati. Karena perkataan itu lahir dari hati. Perkataan yang kotor, perkataan yang jahat, tentu lahir dari hati yang jahat dan hati yang kotor. Karena itu yang dimurnikan dalam kehidupan kita, yang paling dasar adalah apakah kita memiliki hati yang bersyukur? Apakah kita memiliki hati yang berserah? Apakah kita memiliki hati yang berpengharapan? Apakah kita memiliki hati yang penuh persahabatan? Apakah kita memiliki hati yang penuh dengan niat baik? Apakah kita memiliki hati yang penuh dengan akal sehat? Sehingga perkataan-perkataan kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara, menjadi perkataan yang penuh berkat. Sehingga meskipun gelombang pandemi ini menguasai kehidupan perahu kita, karena kita mampu mengemudikan perahu kita ini, akhirnya kita bisa berjalan lewat ombak angin badai yang begitu dahsyat, dan kita menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan. Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, memang suasana kekacauan pada saat ini, suasana pandemi pada saat ini membuat perjalanan hidup kita yang biasanya berjalan dengan baik ini menjadi penuh tantangan. Kadang-kadang kita kurang mengontrol perkataan kita. Mungkin karena hati yang marah, marah terhadap keadaan, marah terhadap sesama, marah terhadap keluarga, marah terhadap perusahaan kita, marah terhadap tetangga kita. Seperti di medsos-medsos yang kita lihat akhir-akhir ini, banyak orang-orang mudah marah. Termasuk juga mungkin ada rasa iri dalam diri kita, membandingkan kita dengan orang lain, sehingga kita sibuk bukan melihat diri kita, tapi sibuk melihat orang lain, karena rasa iri yang ada di dalam diri kita, membandingkan kita dengan orang lain. Saudara sekalian yang terkasih, Ibu Teresa mengatakan, kalau kita sibuk untuk menilai dan mengadili orang lain, kita tidak memiliki waktu untuk mencintai. Kalau pikiran kita, kata-kata kita, hati kita hanya sibuk untuk menilai dan mengadili orang lain, kita nggak punya waktu untuk mencintai sesama kita, termasuk mencintai diri kita sendiri. Karena itu saudara-saudara sekalian yang terkasih, mari di tengah-tengah pandemi yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, kita tetap bijak, mampu mengemudikan perkataan kita menjadi kata-kata yang penuh dengan persahabatan, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memberikan pengharapan, bukan kata-kata yang membunuh, bukan kata-kata yang menghancurkan, bukan kata-kata yang melemahkan, tetapi kata-kata yang memberikan pengharapan untuk terbebas dari semuanya ini, karena kehadiran kita adalah kehadiran yang menjadi berkat bagi sesama kita. Salam damai, Tuhan memberkati kita. Amin.
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bersama umat Kristiani di seluruh dunia, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Mari kita mengumpulkan persembahan. Pembacaan dasar persembahan kita terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Demikian bunyinya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita mengumpulkan persembahan sambil memujikan, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Yesus atas Saudara sekalian yang terkasih, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Saudara sekalian, marilah kita, meskipun kita berada di rumah masing-masing, kita satukan hati kita. Kita bergandengan tangan dengan seluruh umat, seluruh jemaat di dalam batin kita. Kita memanjatkan doa-doa kita. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini kami bersyukur Tuhan mengajak kepada kami untuk tegar dalam kehidupan. Dan ketegaran itu kami wujudkan dalam perkataan yang menjadi berkat. Tidak mudah Tuhan di tengah-tengah krisis ini, tapi ajarkan kami untuk tetap bangkit dalam kehidupan ini. Sehingga kami semua hadir menjadi garam dan terang dunia. Pada saat ini bersama-sama kami menaikkan doa syafaat bagi jemaat. Biarlah Tuhan selalu memberkati. Kami semua tetap tegar, kami semua tetap utuh, kami semua tetap sehat, kami semua tetap semangat, dan kami semua tetap berkecukupan meskipun kami berada dalam suasana yang seperti ini.
Berkati kami agar kami tidak kehilangan harapan sedikit pun, supaya kami bangkit dari suasana ini. Dan ajarkan kami untuk tabah, juga sekaligus kami menghibur saudara-saudara kami, menguatkan saudara-saudara kami, sehingga kami menjadi sebuah keluarga besar di jemaat-Mu di GKJW Jemaat Sidoarjo. Kami menaikkan doa untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit. Tuhan memberkati supaya saudara-saudara kami yang menderita sakit, Tuhan berikan kekuatan dan kesembuhan. Kami berdoa untuk Ibu Reni dari KRW Ibrani, kami berdoa untuk Ibu Yuni dari KRW Bethlehem, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang baru saja mengalami kedukaan, khususnya anak-anak dari keluarga Ibu Murtini yang kehilangan ibu terkasih, Ibu Murtini yang pulang ke rumah Bapa, dan saudara-saudara kami yang lain, khususnya kaum Adiuswo yang rentan serangan virus corona. Kami semua mohonkan berkat, kesehatan, kekuatan, sehingga mereka semua ada dalam kebaikan dan pemulihan. Kami juga berdoa, ya Tuhan, biarlah kami semua tetap berbahagia. Kami mensyukuri untuk perpanjangan usia yang Tuhan berikan, baik usia kelahiran maupun usia perkawinan. Kiranya makin mendewasakan kami, menguatkan kami, dan membuat kami tegar dalam kehidupan ini. Kami juga bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin kami supaya mengambil kebijakan yang terbaik, meskipun dalam situasi sulit, mampu menggembalakan kami, masyarakat dan bangsa tetap utuh, dan kami selaku umat beragama dan juga umat beragama yang lain dapat saling membantu, bersatu, gotong royong sebagai jati diri bangsa, mewujudkan kebersamaan di tengah-tengah pandemi yang terjadi. Kami telah mempersembahkan persembahan, Tuhan memberkati supaya persembahan ini menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami untuk terus ambil bagian dalam berbagai pelayanan, meskipun situasi yang terjadi begitu sulit untuk kami hadapi. Dan kami bersyukur Engkau menggerakkan seluruh jemaat, dan biarlah seluruh jemaat Kau berikan kecukupan, berkat, kesehatan, dan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk pekerjaan kami. Biarlah Tuhan memberkati supaya kami semua dapat bekerja. Mereka yang mengalami tantangan dalam dunia pekerjaan, Tuhan kiranya menolong dan menopang. Inilah Tuhan, doa syafaat kami, yang semuanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Kerajaanmu jadi
Saudaraku sekalian yang terkasih, kami mohon untuk bangkit berdiri. Mari kita masuk dalam kehidupan kita untuk menjadi garam dan terang dalam setiap perkataan. Baik perkataan yang kita ucapkan, baik perkataan yang kita tulis, maupun perkataan yang kita rekam, baik dalam audio maupun video. Sehingga dengan demikian, kita dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara kita. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian "Kita Harus Membawa Berita". Membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, menetap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, rahmani dan cemerlang. Kuasa Kristus kan nyata, rahmani dan cemerlang. Saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama memohon berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera yang bersumber dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus membungkus kehidupan kita dengan kasih, rahmat, dan anugerah mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Hitung pujian kepadamu puji-pujian. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Demikianlah Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah pada minggu hari ini. Selamat menjalankan aktivitas dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.